Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semua. Selamat pagi bagi mereka yang ada mungkin di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali boleh ada di hadirat Tuhan yang kudus untuk kita memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus sebagai Raja kita, Panglima Agung kita. Bahkan juga saudara untuk kita mengerjakan tugas-tugas kita sebagai penjaga-penjaga bagi kota-kota kita, bangsa kita, dan bangsa-bangsa. Sama seperti Nabi Yeskiel, dia adalah hamba Tuhan yang mengerjakan tugas penjagaan bagi kota dan bangsanya, juga Nabi Elia, bahkan nabi-nabi Tuhan yang lain. Karena itu pagi ini juga kita sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, kita menjadi penjaga bagi kota-kota kita dan bangsa-bangsa kita. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan di tengah kita sudah ada hambanya Ibu Monik. Ibu Monik pagi ini akan sharing firman untuk jadi berkat buat kita. Ya, saya tertarik mengundang beliau karena beliau ya seorang yang sangat mengerti mengenai Israel. Saya katakan Ibu tolong sharing di kita supaya kita bisa ambil bagian untuk mendoakan Israel, agar apa yang menjadi rencana Tuhan untuk bangsa pilihan Tuhan Israel benar-benar tergenapi. Silakan Ibu Monik. Ya, Shalom, selamat pagi. Shalom Bu Monik. Bisa dengar suara saya ya? Bagus. Ya, shalom. Oke. Ya, saya sebelum share screen saya mungkin kenalan dulu. Terima kasih sebelumnya Pak Yeskiel. Ya, sama-sama Ibu. Karena kita belum pernah ketemu ya Pak. Kita hanya ketemu di grup WA ya. Grup WA-nya ramai lagi ya. Ketemu dalam roh. Iya betul. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, saya bersyukur untuk bisa terlibat ya dengan Menara Doa. Saya juga baru tahu, dan terus terang saya ingin membagikan kenapa sih saya berani untuk membagikan informasi tentang Israel, padahal saya bukan lulusan sekolah teologi ya. Saya bukan hamba Tuhan, bisa dibilang begitu ya. Saya bukan pendeta. Saya wartawan, sudah 18 tahun saya bekerja sebagai wartawan, dan itu seperti panggilan dari Tuhan. Amin. Tadi Ibu Moren cerita ya tentang tidak ada favoritisme ya di kerajaan surga. Dan Tuhan bisa memakai kita, profesi kita apa saja. Amin. Gitu ya. Nah, saya itu kebetulan pergi ke Israel tahun 2012 ya, itu juga sebenarnya bukan kebetulan karena saya dan suami itu berdoa selama 3 tahun untuk bisa pergi ke Israel. Untuk Tuhan mencukupkan biaya, dan Tuhan menjawab doa dengan jawaban yang luar biasa tanpa kami sangka. Singkat cerita, saya pergi liputan ke 15 negara dan uang sakunya itu bisa cukup untuk ke Israel. Jadi cara Tuhan sungguh unik, ajaib, dan asik gitu ya. Kalau buat saya pribadi, saya jalan-jalan ke 15 negara dulu, baru kemudian saya pergi ke Israel gitu ya. Haleluya. Dan kemudian setelah itu saya diundang ke beberapa negara, ke Australia, ke Amerika, dan ke tempat-tempat yang dimana berhubungan dengan orang Yahudi, dengan bangsa Israel, dengan Holocaust gitu ya. Padahal apa yang saya pelajari itu sebetulnya nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi ya istilahnya kebetulan, tetapi kita tahu tidak ada kebetulan di dalam kerajaan surga gitu. Amen. Ya. Jadi menarik, saya berharap dengan setelah mendengar isi Alkitab yang saya bagikan ini, Ibu Bapak bisa terlibat ya dalam mengedukasi bangsa Indonesia tentang Israel. Saya share screen dulu. Ya, ini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan. Ya. Nah, tanah perjanjian dan iman Kristen, kenapa ini penting? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menemukan banyak sekali tentang tanah perjanjian di dalam Alkitab. Dan saya bersyukur tahun 2013 saya mulai belajar tentang Alkitab, tentang Israel, dan boleh dibilang
Tuhan menaruh di saat yang tepat ya, karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia belum punya hubungan dengan Israel. Bangsa kita masih banyak yang belum paham tentang negara Israel, dan banyak juga orang Kristen yang dalam tanda kutip misinformasi ya tentang Israel. Jadi penting sekali buat Bapak Ibu di MD Menara Doa Segala Bangsa juga ikut terlibat ya dalam kegerakan ini. Suara saya masih bisa terdengar ya? Jelas. Jelas ya, oke. Ya, pertama, tanah perjanjian ini untuk siapa sih gitu ya? Nah, kita jelas patokannya Alkitab. Kalau kita mau dengar pendapat politisi, kita mau dengar pendapat orang-orang apa ya bilangnya ya, pro salah satu negara, entah itu Israel, entah itu Palestina, kita akan menemukan banyak sekali pendapat. Nah, tetapi kita harus fokus ya pada patokannya pada Alkitab. Tanah perjanjian itu untuk siapa gitu ya? Nah, Tuhan sendiri berkata di Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan engkau. Engkaunya siapa? Abraham dan keturunanmu. Menjadi perjanjian yang kekal. Dan Amen. Tuhan bukan hanya menjanjikan sebuah perjanjian, tetapi juga pada saat itu Tuhan juga melakukan tanda. Kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 1 sampai 27 ya, nah kita akan lihat bahwa ada tandanya yang dikasih oleh Tuhan. Tandanya apa sih? Tanda sunat gitu ya. Nah itu tanda sunat yang sebetulnya menandai bahwa inilah perjanjian, saya akan menjadi Allahmu, akan memberikan keturunan kepada engkau dan keturunanmu gitu ya. Dan seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milik untuk selamanya gitu ya. Janji Tuhan tidak ada kadaluarsanya. Janji Tuhan selamanya kekal. Nah, tanda yang diberikan adalah sunat, karena kalau Bapak Ibu baca, ditulis di situ di ayat Kejadian 17 ini, sunat diperintahkan untuk dilakukan kepada anak yang berusia 8 hari. Dan pada saat itu Ismail, saudara tiri dari Ishak, dia itu sudah berumur 13 tahun. Dia kita lihat di Kejadian 17 ayat 26. Jadi itu tanda perjanjian. Dan mungkin selama ini kalau kita lihat orang disunat tanpa makna gitu ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah makna yang untuk mengingatkan tentang perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada keturunannya. Gitu. Nah, kemudian apakah tanah perjanjian itu berlaku hanya untuk bangsa Israel? Nah, mari kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 19. Nah, di perjanjian baru, di Alkitab perjanjian baru juga ada gitu ya tentang tanah perjanjian. Bahkan dikatakan waktu itu oleh Paulus bahwa Tuhan membagikan tanah tersebut kepada bangsa Israel untuk menjadi warisan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau lihat peta, nah apa yang menjadi bagian dari wilayah suku Menase, suku Gad dan Ruben saat ini sudah bukan menjadi milik Israel lagi, karena sudah menjadi milik negara Yordania. Nah, juga di sini ada beberapa bagian poin penting. Misal bisa Bapak Ibu lihat, Gaza itu sebetulnya adalah warisan untuk suku Yehuda. Ya kan? Tetapi sekarang Gaza sudah menjadi wilayah untuk Palestina. Nah, yang menjadi problem saat ini adalah di area ini, ketika inilah yang Yudea dan Samaria, yang Bapak Ibu baca di Alkitab sebagai Yudea dan Samaria, itu disebut sekarang tepi barat. Karena dari sisi baratnya sungai Yordan, ini yang biru Yordan, sisi timurnya menjadi Yordania, sisi baratnya menjadi tepi barat Palestina, yang terbagi menjadi 3 area.
Area A dan B milik Palestina, area C milik Israel. Nah, inilah yang sempat ramai kemarin ketika Israel mau menegakkan hukum-hukum Israel di tanah tepi barat area C. Masih bisa mendengar ya? Saya harus pastikan terus ini jelas. Ya, hilang. Oke. Jelas Ibu. Ya. Jadi penting buat kita tahu peta juga ya, peta geografi gitu ya. Jadi kita nih membahas Alkitab yang ada faktanya gitu ya. Kita bukan hidup dari, kalau misalnya ada orang bilang, iya tapi kan Alkitab itu kan imanmu saja, kepercayaanmu. Kami nggak percaya itu. Oke, tetapi Alkitab ini juga berisi tentang sejarah sebuah bangsa gitu ya. Amen. Sejarah sebuah bangsa, dan sejarah sebuah bangsa ini ternyata Alkitab adalah buku sejarah terbaik gitu ya. Karena banyak sekali kita bisa lihat ada sejarah Persia, Babelonia ya. Kita bisa lihat ada sejarah Romawi. Ada sejarah Mesir gitu ya. Bahkan semua arkeologi, banyak sekali penemuan-penemuan baru-baru ini di Israel ditemukan kain ungu. Kain ungu yang banyak sekali digunakan di dalam Alkitab. Amen. Jadi ini saya ingin sekali supaya dengan mengenal Israel, dengan kita belajar tentang Israel, kita semakin yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita lihat foto keindahan tanah perjanjian. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini sekarang, mungkin Bapak Ibu bilang, ini kan masa lalu gitu ya. Tanah perjanjian ini masa lalu gitu loh, bukan masa kini gitu. Banyak orang memandang tanah perjanjian ini sebagai janji Tuhan untuk bangsa Israel saja gitu ya, bukan buat kita orang Kristen, dan nggak ada hubungannya dengan pengikut Yesus. Padahal Bapak Ibu kita percaya bahwa sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus gitu ya, Tuhan lahir sebagai manusia ke dunia ini dan Tuhan memilih menjadi bangsa Israel. Jadi konteks bahwa Israel adalah bangsa pilihan adalah untuk mendatangkan juru selamat. Amin. Karena juru selamat kita tidak mungkin lahir dari keluarga yang tidak jelas silsilahnya gitu ya. Harus jelas, lengkap, detail silsilahnya. Keturunannya jelas. Haleluya. Gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat detail, Tuhan yang sangat rancangannya itu ajaib ya, tidak tersalah. Amin. Haleluya. Nah, jadi kalau kita misalnya dibilang tanah perjanjian itu buat orang yang Israel saja, kita nggak ada hubungannya karena kita percaya Yesus. Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini beneran bunga ya. Ini bunga, ada lembah yang subur dan itu menjadi lahan untuk pertanian bunganya Israel gitu, dan bunganya ini nanti diekspor ke Eropa. Berikutnya, nah tanah perjanjian bangsa Israel itu ada hubungannya dengan kita orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya adalah warga Israel spiritual. Amin. Kita tidak perlu pindah alia menjadi warga negara Israel. Kita tidak perlu tinggal di Israel. Tetapi kita tahu bahwa dasarnya Alkitabnya ada di Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Bisa lihat di layar ya. 1, 2, 3. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, jika kita sebut seperti ini, kita jelas kita ini warga, selain warga negara Indonesia yang luar biasa ini, kita juga menjadi warga kerajaan surga. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Dan kita juga punya kewargaan Israel gitu ya. Nah, jadi kenapa kalau kita bilang kita ini punya kewargaan Israel, berarti yang bilang ya bahwa Israel sudah digantikan oleh gereja, sebetulnya itu tidak alkitabiah.
Amin. Jika kita Amin. merujuk dari satu ayat ini saja gitu ya Bapak Amin. Ibu ya. Amin. Nah, tapi kalau kita bilang dengan bangga gitu ya, misal saya bilang loh, saya keluargaannya saya tuh Israel loh secara spiritual. Dan mungkin Amin. banyak orang yang akan bilang, ngapain bangga-banggain Israel, negaranya konflik kok, negaranya segitu doang, lebih indah Indonesia, lebih subur Indonesia. Tentu, betul, saya setuju. Tetapi jangan lupa gitu ya, bahwa apa yang diinformasikan, ada yang ditulis di media bisa jadi juga tidak 100% benar. Banyak misinformasi, banyak berita yang bohong, berita yang salah ya. Nah, karena itu juga saya sejak tahun lalu saya sudah bikin website namanya faktaisrael.com untuk mengedukasi orang Indonesia, untuk mengedukasi orang Islam, Kristen, ateis, Hindu, Buddha, siapa saja untuk mengenal Israel. Dan tujuannya adalah bukan untuk membuat kita jadi orang Yahudi ya, untuk tidak membuat kita untuk menjadi orang pemeluk Yudaisme. Enggak perlu Bapak Ibu, kita sudah menjadi warga negara Israel dengan kita menjadi percaya kepada Yesus. Amin, amin. Gitu ya. Jadi jangan mau dibilang kamu harus menjadi ikut Yudaisme. Enggak ada hubungannya gitu ya. Kita tuh udah ada ayatnya ini. Ingat aja Efesus 2 ayat 12 ya. 212 tuh jadi ya 212 kan ingatnya selalu demo ya. Nah, sekarang kita ingat bahwa kita sudah satu di dalam Israel, di dalam Yesus. Dalam Yesus. Kita sudah satu dengan Israel di dalam Yesus gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, negara Israel, banyak orang bilang informasinya ya bahwa Israel dulu sama sekarang berbeda. Bedanya di mana? Kalau menurut saya bedanya di bentuk pemerintahan. Dulu Israel adalah bentuk pemerintahannya kerajaan, tetapi sekarang negara gitu ya, ada presiden, ada PM, Perdana Menteri. Jadi tidak signifikan kalau bilang Israel sudah tidak ada. Kenapa? Mesir buktinya yang memperbudak Israel masih ada kok. Israel diperbudak oleh bangsa Mesir selama 430 tahun. Betul nggak Bapak Ibu? Lama kan? Tapi toh ternyata Mesir masih ada gitu ya. Tuhan tidak memusnahkan bangsa Mesir. Nah, apalagi bangsa Israel gitu ya. Logikanya kan berarti, loh Mesir aja masih ada kok. Kenapa Israel dibilang sudah tidak ada gitu ya. Yang justru terjadi sekarang adalah wilayah Israel jadi kecil. Tadi kan kita sudah lihat ya petanya. Ada bagian yang jatahnya suku Menase, Gad itu semuanya sudah menjadi, dan Ruben sudah menjadi Yordania. Ya, dan sekarang Gaza untuk sukunya Yesus, Yehuda. Sekarang malah menjadi Palestina. Yerusalem untuk suku Benyamin sekarang diperebutkan, mau diambil alih gitu ya oleh Palestina untuk menjadi ibu kotanya juga. Nah, banyak sekali itu kalau kita mau bahas tentang Yerusalem lebih seru lagi gitu ya, dan waktunya nggak cukup, mungkin sesi berikutnya kalau saya diundang lagi ya Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi maksudnya Israel dulu dan sekarang sama Bapak Ibu gitu ya, tidak berubah. Wilayahnya mengecil, bentuk pemerintahannya berbeda, tetapi sama gitu ya, masih sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Janji Tuhan tidak berubah, janji Tuhan ya dan amin. Lalu kita kenal ada namanya doktrin ya, doktrin replacement theology. Bahwa Israel sudah digantikan oleh gereja. Nah, saya ingin mengingatkan ayat ini, Ibrani 8 ayat 10, ayat ini sebetulnya mengulang atau mengutip, penulis Ibrani mengutip dari Yehezkiel 36 ayat 27 sampai 28. Nah, ini cocok sekali ya untuk didoakan oleh Menara Doa bagi segala bangsa. Kenapa? Karena kita bicara tentang Tuhan berkata bahwa Dia akan mengadakan perjanjian yang baru dengan bangsa Israel. Nah, kalau saya bacakan di sini, Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Kata Tuhan itu ya. Sampai di ayat 9 kesannya Tuhan menolak Israel. Tetapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu, kita lanjut baca di ayat berikutnya. Kita jangan potong-potong ayat gitu ya kalau baca Alkitab. Nah, kita lihat di ayat 10 disebut di sini bahwa maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu tuh merujuknya kemana? Sesudah waktu di padang gurun. Sesudah waktu ketika bangsa Israel selama 40 tahun muter-muter di padang gurun. Nah, Tuhan berkata ini mengutipnya kan Yehezkiel tadi ya, kepada Nabi Yehezkiel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah Bapak Ibu, ini ayat ini kalau kita dilihat di versi Yehezkielnya 36 ayat Yehezkiel 36 ayat 27 sampai 28, Tuhan berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Munya ini siapa? Ya Tuhan tentu berbicara kepada bangsa Israel. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Janji Tuhan ini tegas, tanah perjanjiannya bangsa Israel sudah terima, tetapi roh yang Tuhan janjikan belum diterima. Sebab kalau roh itu sudah diterima, maka mereka semua akan menjadi Kristen saat ini. Mereka semua akan menjadi mengikut Yesus. Tetapi kita lihat, kita tahu sekarang bahwa bangsa Israel, orang-orang Yahudi di mana-mana masih menantikan Mesias. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa bilang Israel sudah lewat eranya. Kitalah yang dipilih Tuhan sekarang. Israel sudah digantikan oleh gereja. Tidak. Ingat lagi bahwa ketika kita punya anak dua misalnya, kita nggak mungkin membenci anak sulung ketika anak bungsu lahir gitu ya. Kita pasti mengasihi mereka keduanya gitu. Kita pasti mengasihi semua dengan kadar yang sama. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu Bapa yang yang lebih daripada Bapa di dunia kan. Amin. Ya, Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama ya dengan seperti yang Tuhan kita sembah. Amin. Jadi kalau kita mau main ganti-ganti menggantikan Israel, wah kita akan berhadapan dengan Bapa aja dulu nih gitu ya. Jadi pastikan bahwa kita paham bahwa tanah perjanjian memang sudah diterima oleh bangsa Israel, tetapi rohnya belum gitu ya. Kita akan melihat nanti roh Tuhan tercurah ketika kita di rapture. Nah itulah Roh Kudus turun dan bangsa Israel akan terbuka matanya melihat Yesus. Amin. Haleluya. Nah karena itu Bapak Ibu, kita sekarang harus sadari betul bahwa banyak juga pengajaran yang berusaha menggantikan Israel ini. Nah itu semua kembali ke Bapak Ibu sendiri. Baca lagi firman Tuhan, pelajari lagi, dan Tuhan pasti akan taruh kebenaran di dalam hati Bapak Ibu semua. Amin. Nah, amin. Lalu, pendapat yang ketiga biasanya tanah perjanjian itu sudah tergenapi. Terus so what gitu loh? Apa hubungannya sama kita orang Kristen gitu ya? Nah, ini yang menarik karena justru menurut saya, karena tanah perjanjian itu sudah tergenapi, maka kita harusnya nih ya sangat berhubungan dengan kita orang Kristen. Sebab dengan melihat tanah perjanjian, maka kita semua akan ingat janji Tuhan yang digenapi. Dan janji Tuhan yang pasti tergenapi gitu ya. Sekarang Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu baca buku, tetapi bukunya itu nggak jelas ini negaranya letaknya di mana ya. Dulu kerajaan Israel itu adanya di mana ya. Kita hanya bisa menggali-gali reruntuhannya.
gitu ya. Mungkin kita akan, alah nih bohong nih gitu kan. Nih kitabnya nggak, kurang valid nih karena saya susah melihat kenyataannya. Tetapi sekarang kita punya Israel yang bisa kita lihat. Yang tadi lokasinya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi alasan yang bahwa nggak ada hubungannya dengan iman Kristen itu tidak benar gitu ya. Justru sangat berhubungan. Dan kita lihat dari sejarah bangsa Israel. Dari dulu dijajah, dibuang, bait suci mereka dihancurkan oleh Babilonia, oleh Romawi. Lalu apalagi? Berapa kali Yerusalem dihancurkan? Kota yang paling sering diserang, ditaklukkan adalah Yerusalem di seluruh dunia ini. Dan tapi kita lihat bangsa Israel sampai hari ini masih ada. Bahkan jadi keren banget negaranya. Menjadi negara maju. Dan kita lihat sekarang tanah gurun ya. Itu Israel kan di tengah-tengah gurun kan sebetulnya. Tetapi sekarang produk pertaniannya itu sekarang diimpor ke Uni Emirat Arab, sayuran dan buah adalah komoditas. Ya, komoditasnya justru dinikmati oleh orang-orang Arab, negara-negara tetangganya. Inilah yang dimaksud ketika Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi berkat bagi seluruh bumi gitu ya, seluruh bangsa. Inilah yang Tuhan mau. Dan tadi ada yang sharing ya bahwa ada percepatan, dan inilah percepatan itu gitulah. Ini saat-saat terakhir. Kita akan melihat bagaimana kegerakan ini terjadi, dan juga ketika kegerakan Tuhan terjadi, maka jangan heran, jangan lengah, karena iblis di saat yang sama juga akan bergerak. Akan makin banyak kesusahan, akan makin banyak tantangan ya. Ketika kita ingin pro Israel misalnya, pasti akan ada yang menolak, ada yang menghalangi. Ketika kita ingin tahu tentang Israel, pasti akan ada suara-suara yang mengatakan nggak butuh, nggak perlu, nggak peduli dan sebagainya. Itu semuanya kembali kepada pilihan kita sendiri. Tetapi Tuhan berkata, ingat di Yudas 1 ayat 5, ditulis begini Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Nah, ini ayat munculnya di Yudas, di kitab Perjanjian Baru. Artinya kita juga diingatkan gitu ya, bahwa kita memang percaya kepada Yesus dan kita memperoleh keselamatan itu. Tetapi ketika kita tidak percaya janji-janji Tuhan, kita bisa jadi juga kita akan sama saja kita menolak Tuhan gitu ya. Karena Tuhan ingin kita percaya gitu ya kepada rancangannya, kita ingin percaya kepada janjinya, janji keselamatan. Dan itu bukan hanya untuk kita nikmati nanti setelah kita mati ya, dalam kekekalan, tidak. Tetapi pada hari ini gitu. Apalagi di saat sekarang, pandemi dan sebagainya, kita jangan jadi orang yang galau, bingung dan sebagainya. Kita punya satu buku Alkitab yang isinya janji Tuhan, dan janji Tuhan itu semua ya dan amin. Salah satu buktinya yang sudah tergenapi adalah tanah perjanjian. Jadi janji-janji Tuhan yang lain yang ada di Alkitab, janji tentang kesembuhan, janji tentang jodoh, pekerjaan, kehamilan dan sebagainya, kita semua bisa klaim janji-janji itu dengan berdoa menggunakan ayat. Saya selalu berkata, kita berdoa gunakan ayat, kita kutip ayatnya dan kita imani, kita perkatakan, kita mengingatkan Tuhan untuk hal ini gitu ya. Seperti Salomo selalu berdoa, dia mengutip ayat dan mengklaim janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi kita bukannya bukannya kita mau bilang kita sok mengklaim bahwa tanah perjanjian itu juga menjadi bagian kita. Tidak. Sekali lagi bahwa kita mau mengklaim bahwa janji Tuhan itu ya dan amin gitu, dan berlaku sampai sekarang gitu. Dan kita menerapkan itu di konteksnya di ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Dan dengan kita percaya bahwa tanah perjanjian itu berlaku untuk selamanya, dengan demikian kita juga tidak bisa menolak gitu ya. Kita tidak bisa mengutuk Israel, kita jangan mencela, jangan memaki, jangan ikut-ikutan orang-orang yang tidak kenal Alkitab, tidak kenal Tuhan, tidak tahu Alkitab ya, dan ikut-ikutan mengutuk Israel. Kita kita ada di Indonesia bukan untuk hal itu, Bapak Ibu. Nah, kita justru sadar bahwa kita berada di sini, Tuhan pasti punya rencana agar kita juga menjadi berkat buat mereka,
yang Amen. belum mengenal Tuhan ini untuk mengenal ada Allah di Israel ya. Amen. Ada Haleluya. juru selamat dari Israel. Amin. Amin. Agar mereka mengenal bahwa ada juru selamat dari Israel karena Yes. Yesus lahir dari bangsa Israel. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah, sekarang jadi konteksnya adalah jangan sampai Tuhan menolak kita juga gara-gara kita tidak percaya janjinya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk Israel? Nah, ada 4 hal yang kita bisa lakukan dan berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Menara doa segala bangsa, saya senang sekali. Mulailah berdoa untuk Yerusalem. Mulailah berdoa juga untuk Israel. Haleluya. Dan kita imani bahwa semua yang berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem akan mendapatkan sentosa gitu ya. Amin. Dan berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, Bapak Ibu, ini ayat yang menarik karena ketika kita berhasrat saja sebetulnya kita tuh seperti menaruh sebuah sebuah down payment gitu ya kepada Tuhan bahwa Tuhan ini loh, saya berhasrat ke Yerusalem. Amin. Melihat napak tilas tempat Tuhan Yesus berada, tempat nabi-nabimu pernah berada. Nah, itu aja tuh Tuhan udah akan membuat Tuhan akan menilai gitu ya, menilai hasrat kita itu. Dan kita percaya bahwa itu kekuatan kita ada di dalam Tuhan gitu ya. Amin. Bukan kita berpikir untuk mencari gimana duitnya nih ya, gimana caranya saya ke sana ya. Enggak. Haleluya. Bapak Ibu, kita taruh itu di dalam Tuhan gitu ya, karena Tuhan bilang Amen. berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau gitu ya, bukan di dalam kekayaanmu atau hartamu atau koneksimu gitu ya. Nah, ini juga ayat yang saya pegang terus karena seringkali kita jadi galau, kita karena lihat keadaan kita jadi aduh kayaknya pengen cepat-cepat telepon yang punya koneksi gitu ya. Enggak, bersabar, pasti Tuhan punya jalan, Tuhan akan buka jalan. Amin. Nah, ketiga peran orang Kristen untuk Israel, menginjil. Menginjilnya seperti apa? Karena Roma 11 ayat 25 jelas-jelas mengatakan bahwa kalau kita tidak menginjil, maka ya Israel akan terus-terusan tegar. Tetapi kalau kita menginjil, semakin banyak orang percaya, semakin banyak bangsa percaya, maka akhirnya jumlah yang penuh yang Tuhan mau itu tergenapi. Dan saat itulah Israel akan menjadi percaya. Jadi duluan mana, ayam atau telur? Silakan diperdebatkan. Tetapi untuk konteks antara bangsa-bangsa dan bangsa Israel, kita lihatnya patokannya Roma 11 ayat 25. Israel akan terus tidak percaya, menolak Yesus jika bangsa-bangsa belum sesuai dengan takaran yang Tuhan mau. Tetapkan. Jadi bedanya di situ. Nah, yang terakhir, bangsa-bangsa kita ini bukan keturunan Israel ya. Kita keturunan Israel secara rohani. Tetapi kita bukan bangsa berdarah Yahudi, bukan bangsa berdarah Israel. Nah, kita bangsa-bangsa ini, orang percaya akan menggendong anak-anak orang Yahudi kembali ke Sion. Jadi Bapak Ibu, kita inilah yang bertugas sebetulnya untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem. Sion nama lainnya adalah Yerusalem. Nah, mereka semua inilah yang akhir zaman nanti akan ada di Israel, di negara Israel. Orang akan bilang ini Sionisme. Kembali ke Sion. Betul, Sionisme. Tetapi ada dasar Alkitabnya. Kalau saya dibilang saya ini Sionis, ya betul. Ayatnya Yesaya 49 ayat 22. Itu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, ingat satu ayat saja, jika ada orang yang berkata buruk, ada orang yang berbicara negatif tentang Israel, kita bisa bilang, Bapak Ibu, Israel itu milik Allah. Israel itu milik Tuhan. Allahnya aja menuliskan namanya sebagai Allah Israel. Ya kan? Amin. Nah, itu pegangan kita. Rasul Paulus di Galatia 6 ayat 16 ini mendoakan agar orang-orang di Galatia itu diberikan damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan juga atas Israel milik Allah. Jadi secara jelas Paulus memberikan perbedaan. Orang-orang yang percaya Yesus, bangsa-bangsa, dan orang-orang yang Israel.
non-Kristen ya, bisa dibilang gitu, orang Israel. Tapi sekarang orang Israel pun ada yang Kristen, Bapak Ibu, banyak malah. Amin. Silakan lihat, nonton videonya. Saya sudah bikin 7 orang Kristen Yahudi ya, yang terkenal di Israel. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mereka, dan kita bangga ya, mereka itu bisa menjadi terang dan garam untuk negara mereka, untuk Israel. Amin. Nah, Bapak Ibu suka tidak suka, meski negara kita belum punya hubungan dengan Israel, kita harus ingat, Israel itu milik Tuhan. Amen. Gitu ya, bukan milik Netanyahu ya, bukan. Milik Tuhan gitu ya. Jadi siapapun pemerintahnya milik Tuhan. Siapapun pemerintahan negara kita, pemerintahan dunia ini, mau antikris kek, mau apa kek, kita ingat janji Tuhan. Israel milik Allah. Jadi Tuhan yang akan berurusan dengan bangsa ini, Tuhan yang akan menjaga bangsa ini, dan Tuhan yang tidak sesuai dengan janjinya yang ya dan amin tidak akan mungkin lepaskan tangannya dari Israel. Nah, kita berdoa agar pemimpin bangsa kita diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga bisa membuka hubungan dengan bangsa ini, dan juga kita berdoa agar orang percaya di Indonesia ini bisa memberkati Israel, bukan mengutuk. Dan saya pribadi, saya berdoa agar Bapak Ibu semuanya bisa menikmati tanah perjanjian. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan sedikit ini bisa menambah informasi dan menguatkan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amen.